bahwa persyaratan yang saya ajukan tidak bisa dipenuhi oleh para tergugat. Itu aja. Tidak terpenuhi karena ada pertimbangan apa yang disampaikan? Ya, kelihatannya pertimbangannya karena institusi, gitu. Ya. Saya menyarankan dua. Di dua persyaratan itu, satu minta maaf, kedua mundur dari jabatannya masing-masing. Tapi itu nggak bisa dipenuhi, itu aja. Dua-duanya siapa tidak mau, Pak? Ya dua-duanya. Tidak memenuhi persyaratan apa yang saya minta itu. Tapi ada usulan lain nggak sih Pak yang diajukan dari pihak tergugat? Enggak, intinya itu aja. Intinya itu. Artinya gini, dua persyaratan yang saya ajukan untuk damai itu nggak bisa dipenuhi oleh para tergugat. Itu aja. Intinya itu. Sidang selanjutnya yaitu jawaban, terus duplik. Oh iya, replik, terus pembuktian, mudah-mudahan sampai pembuktian ya. Nah, nanti kita buka-bukaan di pembuktian. Kalau di gugatan saya itu para tergugat, baik tergugat satu atau tergugat dua, itu. Pak, sidang lanjutannya sudah ada agendanya kapan? Belum, nanti nunggu panggilan, biasanya 2 minggu lagi ada sidang. Sidang 2 minggu lagi itu biasanya membacakan gugatan dan menyusun jadwal berikutnya, gitu ya. Artinya ini kembali ke tuntutan awal yang 125 triliun itu kan? Iya betul. Ya. Balik lagi, kami lanjut, lawan. Kita lihat, mudah-mudahan ada. Karena ini untuk kebaikan ya, untuk kebaikan bangsa kita. Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ya. Saya tetap berharap baik aja sama Gibran. Saya berharap baik aja. Mudah-mudahan dalam waktu perjalanan ini ada yang hubungi saya, terus ya kita cari jalan yang terbaik. Artinya waktu mediasi di PM formalnya sudah kelar, tapi upaya damai Bapak masih terbuka? Masih terbuka sampai putusan hakim nanti ya. Oke. Bisa disampaikan lagi nggak Pak, poin gugatan awal ini kan sudah dilanjut, poin gugatan awal. Nah, gugatan awal itu saya minta, ya itu tadi yang udah beredar lah. Dan 5 poin itu. Iya, ya. Minta apa? Dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Terus minta dinyatakan tidak sah menjadi wakil presiden. Terus membayar ganti rugi imaterial 125 triliun. Terus kalau nggak salah itu membayar uang paksa kalau lalai menjalankan putusan pengadilan. Itu intinya itu. Ya, oke, ada ya. Tolong jangan dipelintir. Gara-gara semua warga negara yang datang saya anggap pendukung saya. Selalu siap. Oke. Semua warga rakyat Indonesia semua mendukung keadilan, kebenaran. Semangat Pak Subhan, sehat selalu. Pak Subhan, punya saya. Lawan. Oh iya, punya ya. Saya dulu. Sukses Pak Subhan, kita Saya SMA Singapura tidak bisa di. Boleh ke kamera dulu Pak? Sedikit ya, boleh geser ke kamera dulu. Ini disampaikan tadi kapan pas dalam Singapura? Nanti buat bukti tambahan ini makin terang. 2 minggu lagi kita selesai. Boleh mantan Pak jauh Pak. Pak, mungkin tadi boleh dijelaskan tadi mediasinya seperti apa sih, kan kami bocoran dapetnya gagal di damai. Jadi begini, mediasi itu kan perdamaian ya. Damai itu indah ya. Kalau bisa damai, kenapa kita harus bersengketa ya. Kembali lagi bersama saya di channel video ini. Kali ini kita membahas tentang cuplikan video yang sangat menarik. Di sini disampaikan para netizen, doa rakyat Indonesia menyertai Pak Subhan, sehat selalu Pak Subhan, lanjut terus hakim jujur, kebenaran akan menang. Semangat terus Pak Palal, rakyat Indonesia mendukungmu dan Allah swasta akan menjadi pelindungmu. Semoga Allah selalu melindungi Pak Subhan dari orang-orang jahat. Maju terus Pak Subhan sampai wapres abal-abal benar-benar mundur. Maju terus Pak Subhan agar kebenaran dapat diwujudkan dan lebih khusus lagi hakim bisa menunjukkan kinerja yang baik dan benar. Sukses Pak Subhan, Allah menolong orang yang berjuang untuk kebenaran. Saya mendukung kebenaran Pak. Semangat membela yang benar, namanya juga PK Subhan yang artinya suci, semoga benar. Semangat Pak Subhan, bongkar semuanya. Mau jadi apa negara ini kalau Gibran nggak mundur, keturunan pembohong. Maju terus demi tegaknya hukum dan kebenaran. Selamat berjuang Pak, semoga hakim memutuskan dengan adilnya.
Gibran ogah mundur, nggak punya malu. Siapa saya dukung suruh Gibran mundur. Salut kagum dan bangga pada Pak Subhan mata suum. Nah, orang kalau sudah dikunci mati hatinya, nasihat petua, saran petunjuk, bahkan hujatan, caci maki, cemooh, sampai hinaan pun tidak pernah digubris. Kesadaran, kepekaan, urat malu, etika moral sudah tidak demikiannya. Indonesia sedang dikuasai oknum-oknum yang terkunci hatinya. Mereka tersebar berbagai lembaga, eksekutif, legislatif, yudikatif maupun lembaga-lembaga resmi negara lainnya. Sungguh pertarungan yang luar biasa berat. Kita doakan mereka yang berjuang melawan kedoliman dari si buta hati dan memagari diri untuk selalu istimewa dan amanah dalam menjalani hidupnya. Mana berani Gibran berhadapan langsung dan menyampaikan argumen lawan tandingnya nggak sebanding. Maju terus Pak Subhan membela kebenaran dan keadilan. Kami mendoakan Bapak. Nggak mau mundur bakal dimakzulkan karena nggak punya ijazah SMA. Negara ini sudah dilapis dengan penjabat yang menutupi kebohongan demi jabatan. Ingat, kebenaran akan membukakan jalannya sendiri, sekalipun ditutup rapat akan tetap terbuka. Semoga sehat, kuat, panjang umur, semangat Pak Subhan. Kami dari Jatim pendukungmu. Terus berjuang untuk negara benar-benar demokrasi, tegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Siapa yang berbuat curang menyembunyikan kecurangan agar diadili, turunkan sebagai penjabat tinggi yang tidak sesuai persyaratan. Nah, teman-teman, kami rakyat kecil hanya bisa berdoa becik ke titik, olo ketoro, Allah maha tahu dan adil. Nah, 11-12 anak sama bapak bikin gaduh terus, banyak pembohongan negara. Nah, kawal agar segera selesai, sudah jenuh satu keluarga gaduh gara-gara ijazah sementara. Pemerintah seolah memberikan, jangan-jangan endingnya di luar ekspresi publik. Semoga yang melindungi kejahatan cepat sadar sebelum pintu taubat tertutup. Ya, Pak Merdeka kan rakyat dari perampok hak-hak rakyat bangsa Indonesia ya. Anak dan bapaknya tangkap semuanya dan kroni-kroninya. Ayo saudara sahabatku, tegakkan keadilan hukum yang ada di Indonesia. Sudah merdeka Indonesia, kemerdekaan rakyat bangsa Indonesia meneteskan darah-darah pejuang rakyat bangsa Indonesia. Nah, mudah-mudahan hakimnya benar-benar adil dalam memutuskan, tidak kena puas rupiah atau dolar. Ini rakyat bersuara demi kebenaran. Kemana wakil rakyat tidak mewakili suara rakyat? Bubarkan masa wapres SMA salah dan betul ijazahnya, tanya sama DPR dong. Nah, alhamdulillah Pak Subhan maju terus. Kalau nggak mau mundur, penjarakan saja. Ini baru pengacara bela negara, kebenaran dikedepankan. Mana pengacara lain, bantu dong Pak Subhan untuk rakyat Indonesia. Nah, kalau tidak bisa dipenuhi, sudah jelas-jelas Gibran mau melawan hukum, kita nepalkan saja. Benar-benar tak punya malu sama sekali. Wahai warga Solo, seseorang yang berjiwa merakyat harusnya mengundurkan diri, lebih bagusnya itu. Semoga Allah swasta memberi kekuatan, kesehatan, dan perlindungan Pak Subhan, dan maju terus bersihkan negara ini dari para penipu dan pembohong. Kasihan itu Presiden Prabowo direbitin manusia-manusia yang tak kompeten dan nggak tahu malu. Indonesia harus segera bangkit dan bersih daripada penjabat oplosan. Nah, benar-benar kenyataan rakyat Indonesia dikibulin. Keluarga Mulyono bekas tukang kayu Solo, ijazah nggak beleng, hanya nekat masuk PNS. Solo diterima, tahu pakai persyaratan apa bisanya diterima jadi PNS Solo. Rakyat tertipu, licik banget Mulyono padahal tukang kayu. Nah, semoga Pak Subhan tetap dan pendirian dalam menegakkan kebenaran. Rakyat mendukung Pak Subhan, bravo. Gagal mediasi bukan berarti mundur, maju terus Pak Subhan, pantang mundur, doaku selalu menyertaimu. Pesan dari rakyat, bila penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, dan hakim, jika kalian mengkhianati kebenaran, keadilan, dan tetap membela mati-matian Jokowi, Gibran, hanya ada satu kata, tindakan kalian kita nepalkan, itu jawaban kami. Nah, sebesar ini negara Indonesia bisa dikuasai dan tertipu oleh gerombolan orang yang tidak punya pendidikan, tidak punya ijazah, dan pencalonannya melanggar hukum. Tetap bertahan memaksa rakyat orang yang tidak jelas pendidikannya diterima menjadi wapres. Nah, jangan
berdamai dengan kebohongan dan kepalsuan, berjuang sampai kebenaran keputusan menjadi ketetapan yang pasti Gibran bersalah dicopot. Nah, minta maaf itu yang lebih bagusnya. Rakyat mendukung di belakangmu Pak Subhan. Mantul Pak Subhan berjuang terus untuk kebenaran dan kejujuran Indonesia. Bapak Prongongo Bung Fafa menampingi Raja Jula-Juli Indonesia untuk menyetarakan sekolahnya yang digunakan. Aneh juga si Indonesia coba cari wapres yang berbobot dan punya gelar minimal S3 jadi ada ilmunya. Ini opo nggak jelas. Semoga Pak Subhan diberikan kesehatan kelancaran yang lebih baik. Semoga persidangan berjalan lancar, buka secara live ke publik karena Gibran penjabat publik, jangan ditunda-tunda lagi. Nah, waduh, salam kamar, ini wilayah pembenci dan sakit hati. Biarlah orang Jokowi udah bilang akan dihadapin terus Pak Subhan, dan rakyat juga jangan mau kalah, maju terus, pantang mundur. Udah jelas nggak punya ijazah SMA, kok nggak mundur? Tolong Pak Presiden Republik Indonesia, tegakkan hukum di Indonesia biar rakyat makmur. Terima kasih. Saya bersyukur kalau memang benar-benar Pak Prabowo memang betul-betul melawan pembohong-pembohong ini. Walau tamat sudah pun, kalau KPU penegak hukum, menteri bahkan presidennya masih termur pasti lolos. Aman kalau penuh rekayasa. Semoga sehat selalu. Semoga Pak Subhan dalam lindungan Allah swasta dan dimenangkan oleh Allah. Semoga lebih baik lagi Indonesia ke depannya. Bapak sama anak kok sama-sama memelihara ijazah palsu. Dua-duanya sama wiwok dan lebih palsunya. Ayo maju terus pembela kebenaran, kejujuran. Cepat lambat orang yang tidak jujur hancur lebur. Orang yang curang akan tumbang masuk jurang. Nah, saran kedua belah pihak: satu, hub duta besar Indonesia di Australia dan Singapura. Dua, duta besar Indonesia di Australia dan Singapura pernah dalam pendidikan pelajar yang sekolah di luar negeri. Tiga, duta besar dapat membantu pelajar dalam proses pengakuan ijazah setelah pelajar lulus sekolah di luar negeri. Dan yang keempat, duta besar dapat menghubungi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengenai keabsahan ijazah yang akan digunakan untuk melamar kerja. Yang kelima, apakah Gibran sudah melapor kedaulatan besar Republik Indonesia di Australia atau Singapura bahwa setelah lulus sekolah di LN? Yang terakhir, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semangat Pak Subhan, Palal terus berjuang hingga mereka runtuhnya dinasti. Ya, oke teman-teman, sekian pembahasan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. NKRI harga mati.